Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan lahir dan batin, dimurahkan rizkinya. Amin. Film ini berjudul Milenge Milenge yang dirilis pada tahun 2010 yang menceritakan tentang seorang wanita cantik bernama Pria yang percaya terhadap suatu ramalan tentang cinta. Dapatkah ia meraih cintanya karena ramalan itu? Film diawali dengan menampilkan universitas perguruan tinggi. Di sana kita diperlihatkan beberapa gadis yang sedang mengobrol. Hani dan teman-temannya mengajak Pria ke rumahnya untuk menemui Bibi Divya yang katanya ia sangat ahli dalam membaca kartu tarot. Awalnya Pria menolak karena dia sama sekali tidak percaya dengan hal itu. Tapi teman-temannya memaksa untuk datang ke sana dan akhirnya Pria pun menemui Bibi Divya. Oke, चलती हूँ। Bibi Divya mulai membaca kepribadian Pria. Ia mengatakan kalau Pria lahir di Mumbai dan waktu kecil orang tuanya meninggal akibat suatu kecelakaan. Pria kagum dengan keahlian Bibi Divya dan Pria mulai sedikit percaya dengan hal seperti itu. Kemudian Pria bertanya kapan dia akan bertemu dengan pasangan hidupnya dan di mana mereka akan bertemu. Bibi Divya meminta Pria untuk mengocok kartunya dan mulai membuka satu persatu kartu tersebut. इसी के बारे में सोचो। Bibi Divya mengatakan kalau Pria akan menemukan pasangan hidupnya di negara asing pada tanggal 7 bulan ini, jam 7 di pagi hari di sebuah pantai, dan itu 1 minggu lagi. Tapi Pria mengatakan kalau dalam minggu ini dia tidak ada program untuk pergi ke luar negeri. Lantas Bibi Divya mengatakan kalau bukan Pria yang akan pergi ke luar negeri, tapi takdirnya akan membawanya ke sana. Pria bertanya bagaimana dia akan mengenali orang itu. Bibi Divya mengatakan kalau orang itu akan memakai 7 warna yang berbeda. Tidak lama kemudian Hani datang. Dia memberitahu Bibi Divya kalau ramalan itu tidak akan pernah terjadi karena orang yang diinginkan Pria itu tidak mungkin ditemukan. Orang itu tidak merokok, tidak minum, dan tidak berbohong, kata Hani. Bibi Divya tidak yakin kalau orang itu tidak merokok dan tidak minum, apalagi tidak berbohong. Tapi Bibi Divya sangat yakin kalau Pria akan menemukan pasangannya itu 1 minggu dari sekarang. Malam harinya Pria menuliskan apa yang dikatakan Bibi Divya tentang pasangan hidupnya dan Pria sangat yakin kalau dia akan menemukan orang itu. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang pria yang baru bangun dari tidurnya. Pria itu bernama Imi. Imi dibangunkan oleh temannya yang bernama Bacu. Scene kembali berpindah. Pria mendapatkan kabar dari temannya. Hani mengatakan kalau mereka akan ada konferensi pemuda di Bangkok dan mereka terpilih sebagai perwakilan universitas mereka. Imi bertemu dengan teman-temannya di sebuah kafe. Kemudian dia menghampiri temannya yang bernama Asis. Imi bertanya, kenapa kamu terlihat murung? Asis mengatakan karena pacarnya akan pergi ke Bangkok karena ada program konferensi pemuda. Padahal sebelumnya mereka berencana untuk merayakan ulang tahun pacarnya itu bersama. Asis tidak bisa menyusul pacarnya ke Bangkok karena pacarnya terpilih sebagai perwakilan dari kampus. Kalaupun dia ingin pergi ke Bangkok, maka dia harus membayar biayanya sebesar 50%. Imi kemudian membuat sebuah rencana. Dia menyewa penjaga kantin untuk menjadi kepala sekolah palsu. Dan kepala sekolah yang asli dibuat sibuk oleh temannya yang lain. Kemudian Imi meminta ayahnya untuk datang ke kampus karena kepala sekolah ingin menemuinya. Kepala sekolah palsu mengatakan ada festival remaja di Bangkok dan Imi terpilih menjadi perwakilan dari kampus mereka, tapi dia harus membayar biayanya sebesar 50%. Tentu saja hal itu membuat ayah Imi bangga dengan putranya dan langsung memberikan cek untuk biaya putranya itu. Setelah itu, Imi menemui temannya sambil mengatakan kalau masalah sudah selesai. Akhirnya, Imi dan teman-temannya berangkat ke Bangkok. Begitu juga dengan Pria dan temannya, dan mereka berangkat dengan pesawat yang sama.
Singkat cerita, mereka semua telah tiba di Bangkok. Seluruh mahasiswa mendengarkan semua aturan yang sedang disampaikan dan wajib mereka patuhi selama mereka ada di sana. Salah satunya adalah mahasiswa laki-laki tidak boleh bermain ke tempat asrama putri lewat dari jam 8 malam, dan itu menjadi masalah buat Imi dan teman-temannya. Malam harinya, Imi dan temannya membuat rencana untuk bisa masuk ke asrama putri karena mereka akan merayakan ulang tahun Nandini, yaitu pacar Aziz. Mereka masuk ke asrama putri dengan penampilan seperti perempuan. Setelah sampai di tempat Nandini, mereka pun merayakan ulang tahunnya sambil memutar musik yang sangat kencang. Atas kejadian itu, mereka ditegur oleh petugas asrama dan meminta mereka untuk menghentikan acara mereka. Tapi salah satu teman Imi tidak sengaja memukul dadanya hingga membuat bola di dadanya itu terjatuh, dan tentu saja penyamaran mereka itu terbongkar. Akhirnya, mereka pun dikejar oleh petugas asrama. Imi bersembunyi di salah satu kamar di sana. Karena merasa sudah aman, Imi ingin keluar. Tapi sebelum keluar, ia melihat ada seorang gadis yang sedang tidur di kamar itu. Imi kemudian mendekati gadis itu, dan ternyata itu adalah pria. Di sana, Imi melihat buku harian milik pria, lalu membawanya. Di kamar, Imi membaca buku harian milik pria bersama teman-temannya. Lalu Imi merencanakan kalau dia yang akan menjadi pasangan hidup yang dicari pria selama ini. Pertama, Imi meminta temannya untuk mengkopi buku harian itu, lalu mengembalikan yang aslinya. Kedua, Imi meminta kepada mereka untuk mencari pakaian 7 warna, karena besok ia akan memakainya. Imi kemudian menjalankan aksinya dengan nongkrong di pinggir pantai sambil bermain gitar. Tiba-tiba pria datang. Sontak pria kaget. Pria tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan pasangan hidupnya di sana. Pria mulai menghitung jumlah warna yang dipakai oleh Imi, dan ternyata jumlah warnanya adalah 7, dan itu semakin membuat pria yakin kalau ini adalah pasangan hidupnya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Bibi Divya. Pria yang yakin kalau ini adalah pasangan hidupnya, ia kemudian mengajak Imi berkenalan. Setelah itu mereka berjalan-jalan sambil mengobrol. Mereka memberitahu tempat tinggal mereka masing-masing. Pria tak percaya kalau mereka berasal dari tempat yang sama. Imi mengatakan kalau semua itu adalah takdir yang mempertemukan mereka, dan dia sangat percaya dengan takdir. Kemudian scene berpindah. Pria menceritakan tentang Imi kepada teman-temannya. Dan tidak lama kemudian teman Imi datang lalu menabrak pria, lalu memberikan buku harian yang asli milik pria. Setelah itu dia pergi. Keesokan harinya, Imi yang sedang merokok tiba-tiba temannya mengatakan kalau pria mencarinya. Dan tidak lama kemudian pria pun datang. Dia tidak sengaja melihat ada asap di dekat mereka, dan Imi mengatakan kalau yang merokok itu adalah temannya. Lalu Imi memarahi temannya dan menyuruhnya untuk berhenti merokok. Pria kagum dengan sikap Imi yang sesuai dengan kriteria pasangan hidup yang dia cari selama ini. Setelah itu, pria memberitahu kalau sore nanti mereka akan mengadakan diskusi tentang anti polusi bersama temannya tentang merokok. Pria meminta Imi yang akan memberikan pencerahan tentang bahayanya merokok, dan dengan terpaksa Imi menyetujuinya. Sore harinya, tibalah saatnya diskusi anti polusi dimulai. Pria meminta Imi maju ke depan dan mulai memberikan pencerahan kepada semua orang. Imi bertanya berapa orang yang merokok di sana, lalu menyuruh mereka untuk merokok bersamanya. Imi mengatakan kalau merokok itu sangatlah berbahaya dan bisa merusak lingkungan di sekitar. Setiap batang rokok mengurangi 5 menit hidup kalian. Kemudian Imi memanggil temannya. Dia mengatakan kalau temannya itu sedari kecil sudah merokok. Itu sebabnya rambut sedikit tumbuh di kepalanya. Lalu Imi meminta mereka untuk berjanji kalau itu adalah rokok terakhir dan akan berhenti merokok selamanya. Melihat hal itu, pria sangat senang dengan pencerahan yang diberikan oleh Imi. Tentunya dia semakin yakin kalau Imi adalah pasangan hidup yang ditakdirkan untuknya. Keesokan harinya, pria dan Imi jalan-jalan di pantai. Di sana pria bertanya tentang pekerjaan Imi setelah tamat kuliah nanti. Imi mau jadi pengacara atau penyanyi? Imi menjawab kalau dia belum tahu dan ayahnya menyuruh Imi untuk menjadi pengacara. Tapi Imi tidak mau karena pengacara suka berbohong. Malam harinya, mereka berjalan di depan sebuah restoran. Lalu pria mengajak Imi masuk ke sana untuk makan. Tapi Imi tidak mau dan meminta pria untuk mencari tempat yang lain. Sambil makan, pria bertanya, kenapa Imi tidak mau makan di restoran yang tadi? Imi menjawab, karena restoran itu menyajikan minuman keras dan ia sangat membencinya. Begitu juga dengan pria, dia juga membenci orang yang suka miras.
Di pinggir pantai, pria duduk sendirian sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, Imi datang dan bertanya apakah yang sedang dia pikirkan. Pria menjawab dia tidak menyadari kalau selama 5 hari mereka telah menghabiskan waktu bersama. Pria yang tidak bisa menahan perasaannya, dia menyatakan cintanya kepada Imi dan meminta Imi untuk menikahinya. Pria tidak meminta Imi untuk menikahinya sekarang. Selesaikan dulu kuliahnya dan mencari pekerjaan berapapun lamanya. Pria akan menunggunya. Tapi Imi tidak berkata apapun. Dia hanya diam dan menyesali yang dia lakukan selama ini. Keesokan paginya, pria mencari Imi dan masuk ke kamarnya. Tapi teman Imi mengatakan kalau Imi sedang di luar. Dia meminta pria untuk menunggu Imi di kamar saja dan dia yang akan pergi mencarinya. Pria yang melihat sebuah buku di atas lemari, dia mengambilnya dan pria terkejut melihat namanya yang tertulis di buku satunya lagi. Dan ternyata itu adalah fotokopi buku harian milik pria yang sudah dikopi Imi sebelumnya. Lalu pria membacanya. Di sisi lain, teman Imi mengatakan kalau pria mencarinya dan sedang menunggu Imi di kamarnya. Di sana, Imi menyesali apa yang telah ia lakukan selama ini kepada pria dan dia berencana untuk memberitahu pria yang sebenarnya. Ia juga berjanji mulai saat itu dia tidak akan minum dan merokok lagi. Tapi teman-temannya tidak ada yang percaya dengan perkataan Imi. Imi tidak menyangka kalau lelucon yang selama ini yang dilakukan kepada pria ternyata membuatnya jatuh cinta beneran. Dari persahabatan berubah menjadi cinta dan dia akan berusaha menjadi seorang yang pria inginkan. Tidak lama kemudian, pria datang. Sambil menangis, pria mengatakan kalau dia tidak pernah bertemu dengan seorang pembohong seperti Imi yang mempermainkan perasaannya setelah membaca buku harian miliknya. तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करते रहे। जब मुझे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो मेरी Imi ingin mengatakan hal yang sebenarnya, tapi pria yang tak mau mendengarnya. Mulai dari saat itu, pria tidak mau mempercayai lagi dengan takdir dan juga Imi. Lantas setelah itu dia pergi. Singkat cerita, mereka telah kembali ke India. Imi tidak sengaja bertemu dengan pria yang sedang berbelanja di sebuah mall. Imi mengatakan kalau malam itu dia tidak sengaja masuk ke kamarnya karena dia dikejar oleh penjaga asrama dan di kamar dia melihat buku harian milik pria. Imi meminta satu kesempatan lagi kepada pria. Dia berjanji akan mengubah kebohongan itu menjadi kenyataan. Imi mengatakan kalau dia juga percaya dengan takdir dan dia yakin kalau mereka ditakdirkan untuk bersama. Pria kemudian meminta Imi untuk menuliskan nama dan nomor HP-nya di selembar uang kertas. Kemudian ia membeli buku dan menggunakan uang itu. Pria mengatakan kalau takdir emang ingin menyatukan mereka, maka suatu saat nanti dia akan menemukan uang itu kembali. Dan pria akan menuliskan nama dan nomor HP-nya di buku itu pada halaman pertama, kemudian akan menjual buku itu di toko buku tua. Jika memang takdir ingin menyatukan mereka, maka suatu saat nanti Imi akan menemukan buku itu. Imi tidak sanggup dengan cara seperti itu karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Ia meminta dengan cara yang lain. Kemudian pria mengajak Imi untuk menaiki sebuah lift dengan cara bersamaan, tapi dengan lift yang berbeda. Pria menekan lantai 16. Jika Imi juga menekan lantai 16, maka dia akan percaya jika takdir memang ingin menyatukan mereka. Ternyata Imi memang menekan lantai 16, tapi bapak-bapak dan anak kecil juga masuk ke dalam lift dan anak kecil itu menekan semua lantai dan membuat lift itu terus berhenti. Akhirnya, Imi memutuskan untuk keluar dan lari ke lantai 16. Di sisi lain, pria yang telah tiba di lantai 16, dia menunggu kedatangan Imi, tapi Imi tak kunjung datang. Hingga akhirnya, dia meninggalkan Imi dan juga meninggalkan barang belanjaannya di sana. Setelah itu dia pergi. Tidak berselang lama, Imi pun datang, tapi pria sudah pergi. Imi melihat barang belanjaan milik pria dan dia yakin pria juga menekan nomor lantai 16. Lalu Imi mengejarnya, tapi pria sudah pergi jauh. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu. Imi yang baru pulang dari Amerika, dia disambut oleh ayahnya. Dan malam harinya, ayahnya mengumumkan pertunangan Imi dengan gadis pilihan ayahnya yang bernama Sofia. Dan 10 hari lagi mereka akan menikah, tapi Imi sama sekali tidak mencintainya.
Ketika di luar, Imi tidak sengaja melihat banyak buku yang dijual. Ia kemudian mencari buku yang dibeli pria dulu, lalu membuka halaman pertama dengan harapan ada nama pria dan nomor HP-nya. Tapi halaman pertama buku itu kosong. Kemudian scene berpindah ke Mumbai. Pria sedang makan malam bersama tunangannya yang bernama Jatin. Di sana, mereka sedang membicarakan tentang pertunangan mereka. Tidak lama kemudian, teman Jatin pun datang yang bernama Imi. Sontak saja pria terkejut dengan nama itu dan langsung teringat dengan Imi, mantannya dulu. Sebelum pergi, pria kembali ke meja makan mereka dan pria melihat uang yang ditinggalkan oleh Jatin. Pria berharap di uang itu ada nama Imi dan nomor HP-nya dan ternyata uang itu kosong. Di sisi lain, Imi meminta Aziz untuk membantunya untuk mencari pria satu kali lagi. Awalnya Aziz menolak karena itu tidak mungkin karena mereka telah berpisah 3 tahun yang lalu. Mungkin saja pria sudah menikah. Tapi Imi memaksa dan akhirnya Aziz pun membantunya. Mereka mulai mencari buku yang dibeli pria dulu. Banyak toko buku dan perpustakaan yang mereka datangi, tapi mereka tidak menemukan buku yang dicari itu. Ternyata buku itu sedang dibaca oleh seseorang yang sedang berada di dalam bis. Kemudian buku itu dicopet oleh seseorang. Imi dan Aziz meminta penjual buku untuk menghubunginya jika dia menemukan buku seperti itu dan ada tulisannya nama pria Malhotra dan nomor HP-nya di halaman pertama. Pria itu berjanji akan menghubunginya jika dia menemukan buku yang Imi inginkan. Tidak lama kemudian, si pencopet datang ke sana untuk menjual buku curiannya. Tapi sayang, penerima buku itu penjaga yang lain. Kemudian scene berpindah. Di rumah, Imi menemukan barang belanjaan pria dulu, lalu dia mengeluarkannya dan menemukan bukti pembayaran. Setelah itu, Imi dan Aziz pergi ke mall untuk mencari alamat pria. Karena dulu pria melakukan pembayaran kredit dan mereka akan mencari tahu bank mana yang digunakan saat itu. Dan akhirnya mereka menemukan bukti pembayaran sekaligus nama banknya. Pria memberitahu Jatin kalau dia akan pergi ke Delhi untuk merayakan ulang tahun temannya yang bernama Hani. Setelah sampai di Delhi, Hani yang tahu kalau pria mencari Imi, dia sangat kesal karena pria terus saja memikirkan Imi, sedangkan mereka sebentar lagi akan menikah. Pria berjanji untuk sekali ini saja. Jika dia tidak menemukan Imi, maka dia akan melupakan Imi selamanya dan tidak akan pernah mencarinya lagi. Akhirnya Hani mau membantunya. Saat di jalan, Hani ingin membeli dompet baru, tapi penjual itu tidak memiliki uang kembaliannya. Ia meminta Hani untuk memberinya uang pas saja. Hani kemudian menukarkan uangnya kepada pria. Ternyata uang yang ada nama Imi dan nomor HP-nya selama ini ada pada Hani dan dia tidak menyadarinya. Hani kemudian meletakkan uang itu ke dalam dompet pria, sedangkan pria tidak mengetahui hal itu karena dia sedang sibuk melihat ada acara pernikahan di depan mereka. Setelah itu, mereka pergi ke kampus untuk mencari alamatnya. Ternyata selama ini tidak ada nama Imi di daftar mahasiswa kampus itu karena Imi bukanlah nama aslinya dan dia tidak tahu nama aslinya. Sebenarnya nama asli Imi adalah Amin Singh dan itu ada di daftar nama kampus. Pria yang tidak putus asa kemudian dia mengajak Hani untuk mencari Imi dengan bertanya di setiap orang yang mereka temui di sana. Kemudian scene berpindah. Imi dan Aziz akhirnya mendapatkan alamat pria setelah mereka mendatangi bank yang digunakan oleh pria. Setelah sampai di sana, Bibi mengatakan kalau pria sudah pindah 2 tahun yang lalu dan tidak ada gunanya lagi mencarinya karena dia akan menikah. Imi yang kecewa akhirnya dia pergi dari sana. Di sisi lain, pria kembali bertemu dengan Bibi Divya untuk meramalkan takdirnya, tapi Bibi mengatakan untuk kali ini dia tak bisa membantunya karena pria mencoba melawan takdir dan sekarang takdir akan menguji mereka. Singkat cerita, akhirnya penjual buku menemukan buku yang dicari oleh Imi. Dia kemudian pergi ke rumah Imi untuk mengantarkan buku itu. Tapi Imi tidak ada dan orang itu menitipkan buku itu kepada Sofia. Tidak lama kemudian Imi pulang. Dia disambut oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau Sofia sudah berada di kamarnya menunggunya. Di kamar, Imi menceritakan yang sebenarnya kepada Sofia, bahwa selama ini ia mencari pria dan masih mencarinya. Setelah itu Sofia melihat buku yang diantar oleh penjaga buku yang dititip kepadanya. Dan ternyata pada halaman pertama ada namanya pria dan nomor HP-nya. Karena kesal, Sofia lalu menyembunyikan buku itu. Pada saat membayar ongkos taksi, pria baru menyadari uang yang ditulis Imi dulu. Ternyata selama ini ada dengannya, tapi dia tidak mengetahui hal itu. Hani kemudian menyuruh pria untuk menghubungi nomor Imi. Pria kemudian menelpon ke rumah Imi, tapi pembantu di sana yang mengangkat teleponnya. Pembantu itu mengatakan kalau Imi akan menikah hari ini di Hotel Royal Crib. Tanpa berpikir panjang, dia langsung pergi ke hotel yang dimaksud. Setelah sampai di sana, ternyata acara pernikahan sudah selesai. Pria menangis ketika dia melihat Imi mencium istrinya.
Setelah itu pria pergi dan meninggalkan uang kertas yang dipegangnya. Pada saat pria duduk, uang yang ditinggalkannya tadi kembali lagi padanya. Tidak lama kemudian, Imi datang dari belakangnya. Imi mengatakan kalau dia belum menikah. Pernikahan mereka dibatalkan oleh Sofia karena Sofia tahu kalau Imi sangat mencintai pria dan mengembalikan buku pria kepada Imi. Setelah pria pergi, anak kecil menemukan uang kertas yang dibawa pria, kemudian dia memberikan uang itu kepada Imi. Setelah itu, Imi mencari pria hingga akhirnya dia menemukan pria dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah yakinlah pada diri sendiri dan jangan bosan untuk menjadi lebih baik.